Halo, selamat siang. Kemarin ada lagi terjadi yang saya sebut spektakuler lagi. Beberapa hari sebelumnya juga terjadi hal yang spektakuler juga. Jadi penegakan hukum di bangsa kita ini penuh dengan hal-hal yang spektakuler ya. Ya, kalau kita amati tidak salah juga. Itu berarti dinamika penegakan hukum itu sedang berjalan. Apa yang menjadi spektakuler kemarin? Pemberitaan atau headline di media-media, baik mainstream, baik YouTube atau informasi yang lain, Roy dan Tipa bebas. Roy dan Tipa bebas. Nah, ini yang membuat spektakuler. Akhirnya masyarakat barangkali ada yang kaget, bahkan ada yang hubungi saya, WA saya, aduh Bang Girsang, benar nih Roy dan Tipa sudah bebas gitu loh. Jadi saya menjawabnya tentu tidak sembarang. Kalaupun saya jawab, kalau dia tidak mengerti arti Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 baik KUHP lama, itu percuma dijelaskan. Nah, sekarang yang menjadi daya tarik adalah yang perlu kita perhatikan, baik KPH, penegak hukum, advokat, jaksa, hakim, dan kepolisian memang harus memperhatikan ini. Apakah memang sengaja dibuat berita seperti itu? Kata bebas tadi, kata bebas ya, itu perlu diperdalam. Menurut aturan bahwa kemarin atau 2 hari sebelumnya, tanggal 11 itu adalah tahap 2 atau penyerahan tersangka dan berkasnya dari Polda Metro Jaya selaku penyidik ke kejaksaan. Oke, itu lakukan pertama yang membuat hiruk pikuk. Katanya dijemput pagi, dijemput ke rumah dalam kondisi yang tidak siap. Bahkan salah satu kuasa hukum mengatakan tidak sempat pakai CD segala macam. Ini hal yang pemberitaan yang cukup membuat menarik memang. Sekarang kita bukan soal pakaian. Apakah boleh dengan cara Polda Metro Jaya kemarin melakukan hal itu, boleh atau tidak? Sesuai KUHP yang baru, pasal 1.14 yang disebut upaya paksa dalam penangkapan dan penahanan diperbolehkan. Disambung lagi atau yungto pasal 89, ada 9 upaya paksa, diantaranya penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penyadapan. Bayangkan kalau penyadapan itu izin dulu atau diberitahukan dulu apa itu penyadapan namanya. Satu contoh ya. Kemudian melarang pergi ke luar negeri. Nah, oleh sebab itu bagi saya mengatakan apapun yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 19 ya, itu adalah sesuai KUHP. Artinya based on law, masih dalam rule, masih dalam aturannya. Begitu. Itu juga menjadi perdebatan yang amat sangat sampai melibatkan semua ya, pakar-pakar siapapun itu. Saya kira bagus ya. Memang hukum itu harus diperdebatkan. Hukum itu tidak bisa tidak matematis. Makanya dikenal dengan 1 orang sarjana hukum, 2 orang sarjana hukum, 3 orang pendapatnya bisa multiple gitu. Jadi let's say itu biasa saja. Tidak ada hal yang perlu dicemberutin atau dikecewain begitu ya. Tidak perlu. Nah, hanya yang menjadi follow up dari kejadian tanggal 19 itu, apa yang terjadi? Roy dan Sirio tentu dibawa di Polda dan dimasukkan dulu tahanan Polda yang ada dekat tangga itu. Dan itu memang tempatnya aja menyeramkan tempatnya. Kelihatan dari luar seperti, saya tidak pernah lihat ke dalam itu ada apa gitu loh. Tapi setahu saya itu luas dan itu tahanan Polda Metro Jaya. Mungkin tahanan sementara atau gimana.
Nah kemudian berlanjut, kalau nggak salah esoknya itu dibawa ke rumah sakit Polri Kramat Jati. Oke, di sana dilakukanlah pemeriksaan bla 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 bla. Memang satu kewajiban jika ada penyerahan tersangka dari penyidik ke kejaksaan itu harus diyakinkan dulu atau dipastikan kondisi sehat. Tidak mungkin kondisi sakit atau tidak berdaya diserahkan ke kejaksaan. Masih prosedur, jadi nggak perlu pendapat orang, tadi saya katakan pendapat hukum itu luar biasa tafsir menafsirnya dari berbagai sudut. Oke, yang menjadi catatan bagi saya adalah beberapa hari sebelumnya atau beberapa waktu sebelumnya lah, baik Roy Suryo atau Tifa itu udah ada beberapa podcastnya yang seolah-olah menantang. Salah satu mereka pernah berpidato di satu acara. Waduh, Mas Roy ini kan pernah di penjara. Enak toh di penjara, enak sekali. Saya mau di penjara gitu loh. Itu viral di mana-mana. Ternyata begitu dialami sendiri, nyatanya beda sekali. Oleh sebab itu, ada Gium, bahkan bukan ada Gium, Firman berkata, ya ini sabda ya, apa yang kita katakan gemakan itu akan mendatangi kita. Saya ulangi lagi, apa yang kita gemakan atau katakan atau ucapkan itu akan mendatangi kita. Jadi sebenarnya kesimpulannya dari itu adalah hati-hati berucap, hati-hati berkata-kata. Itu akan mendatangi, menghampiri kita suatu saat. Nah, sekarang kelanjutannya adalah di kejaksaan kemarin terjadi sesuatu. Apakah tidak ditahan atau pembangtaran? Beda. Kalau tidak ditahan, berarti waktu dari Polda penyerahan kejaksaan itu tidak ada penahanan. Tapi pertanyaan, kenapa pakai baju oranye? Itu seragam orang-orang ditahan itu kan. Kedua, kalau pembangtaran bisa lebih masuk akal karena mereka ada informasi yang menyebar kondisi sakit atau maaf kata disakitkan. Karena sebelumnya kami ada di Polda kan, waktu tahap 2 itu kami ada di Polda menyaksikan itu. Saya kira mereka sehat-sehat sekali, bahkan senyum-senyum, masih sempat senyum ke kiri ke kanan dan segala macam gitu. Oleh sebab itu, satu yang mau saya sampaikan adalah posisi mereka sekarang ini adalah posisi yang dibangtarkan. Saya simpulkan saja, bukan tidak ditahan. Karena udah sempat pakai baju seragam oranye, berarti itu ditahan. Nah, jika dibangtarkan boleh saja, tidak dilarang oleh undang-undang, dan itu hak setiap orang, apalagi tersangka, hak setiap orang untuk dibangtarkan gitu loh, atau ditangguhkan. Nah, sekarang yang menjadi ini menurut versi saya ya, saya selaku kuasa hukum Rismon masih nyerempet ke urusan ini gitu loh. Kalau saya komentar tentu masih relevan lah gitu ya. Justru menurut saya itu hukuman moral bagi mereka. Sekali lagi, jika dibangtarkan itu adalah hukuman moral, tanggung jawab yang paling terdalam selaku manusia. Kenapa? Tentu di sana biasanya kalau dibangtarkan ada semacam surat pernyataan, jaminan dan lain-lain. Katakanlah surat pernyataan, apa isinya? Pasti tidak mengulangi perbuatan lagi. Ya, tidak akan mengulangi perbuatan lagi, atau berlaku kooperatif, bersikap kooperatif. Dan tentu ada jaminan. Jaminan ini bisa berupa uang, bisa juga berupa personal gitu loh. Artinya ada yang menjamin secara pribadi atau secara perorangan. Nah, selanjutnya adalah bagi saya, kembali saya katakan, ini justru saya bagus gitu loh. Mungkin orang tidak sependapat dengan saya. Justru mereka ini sekarang dihukum sebenarnya secara hati nurani, secara person itu, secara karakter itu
di kerangkeng gitu loh. Ya, katakanlah nggak tahu saya kapan itu masuk ke persidangan. Kalau sampai dengan persidangan mereka itu bebas, tidak ditahan, maaf ya saya nggak berkata bebas loh, karena mereka tidak bebas loh. Jadi tadi saya katakan di awal kan itu mereka bukan bebas, salah itu, tapi dibangtarkan. Nah, tipikal mereka berdua khususnya Roy Suryo ini kan menurut saya berapa kali tampil bersama atau sebagai versus atau berlawan di TV, di televisi, di mainstream televisi. Kuping saya nggak kuat. Saya ngomong dia pasti ngomong, dang. Saya ngomong pasti dia ngomong. Giliran dia ngomong saya diam. Tapi begitu saya ngomong dia akan cerita terus. Nah ini menurut saya karakter sejak lahir ya. Ini susah dirubah. Dan mending kata-katanya itu kata-kata yang menyegarkan. Tapi kata-kata hot apa namanya? Kalau di luar negeri namanya word dog. Kata-kata hinaan, kata-kata cercaan dan sebagainya. Contohnya zombie lah, mayat hidup lah, bohong lah, palsu lah dan sebagainya gitu. Saya yakin jika ini dalam kondisi pembangtaran ini itu bisa terjadi, kemungkinan besar akan terjadi. Oleh sebab itu bagi saya bilang kalau mereka dibangtarkan, bagi saya tidak masalah. Kemudian langkah berikutnya adalah apa yang akan terjadi? Begitu masuk ke ruang persidangan atau meja hijau di depan majelis hakim, itu hakim pasti menilai gitu loh. Ya kehadiran di persidangan, sikap di persidangan, apa segala macam akan menentukan itu loh. Ya perkataan, namanya itikat baik di persidangan, karena ada etikanya gitu loh. Nah itu pun hakim masih berhak menahan gitu loh. Jika itu dinyatakan membuat gaduh lah, membuat tidak kondusif segala macam gitu loh. Jadi menurut saya mungkin yang lain-lain ini ya rekan-rekan termul atau relawan ya, don't worry. Jadi kecuali kalau mereka itu tiba-tiba ada sesuatu putusan, tapi nggak ada putusan itu, tiba-tiba mereka benar-benar sekarang mereka mengalami onslaught atau prisprak, itu baru wow gitu. Jadi saya kembali ke topik judul yang awal ya, mereka dinyatakan bebas. Tidak boleh dikatakan sekarang bebas. Bebas itu nanti akhir. Apakah mereka onslaught atau lepas dari segala tuntutan hukum atau prisprak bebas dari hukuman, itu di akhir sesi. Jadi kalau sekarang kebetulan saya penggemar bola, jadi nonton bola terus-terusan ini. Jadi ilustrasinya sama dengan main bola. Tadi malam apa lawan apa itu? Dari pinggir lapangan wasit menggondol menenteng bola ke tengah lapangan. Perkara ini atau kasus ini persis seperti itu. Jadi wasit itu masih menggiring dua tim ke dalam lapangan, dia memegang bola. Sebentar lagi bola itu akan diletakkan di titik tengah lapangan itu dan akan mulai bergulir. Nah itulah ilustrasi persidangan nanti. Siapa yang menang? Tentu yang terbaik dong yang menang. Jarang yang terjelek yang menang. Terbaik overall ya. Terbaik overall. Baik bukti, baik ahli, baik saksi dan sebagainya gitu loh. Nah kalau dalam sepak bola tentu pemain-pemain terbaiknya dong. Masa yang kesebelasan yang sangat jelek bisa menang atau bisa masuk Piala Dunia gitu loh. Indonesia aja tidak masuk gitu loh, kan sudah cukup bagus sebenarnya kan. Nah oleh sebab itu kesimpulannya adalah pembangtaran atau penangguhan penahanan yang dialami oleh Roy Suryo dan tiba sekarang ini, maaf saya selaku praktisi hukum mengatakan justru ini babak baru. Dan ini sekaligus juga hukuman bagi mereka. Jadi jangan euforia dulu, harus dimaknai ini bahwa bahwa ini adalah suatu eskalasi. Kalau saya suka mengatakan eskalasi itu tek pet gitu loh, atau tangganya. Jadi tidak lari dari koridor hukum, tidak lari dari due process of law gitu loh. Ya, saya kira itu selaku pandangan saya
mudah-mudahan bermanfaat. Saya ini memberikan edukasi sebenarnya. Ya mungkin bagi yang lain edukasi yang menyakitkan atau tidak berkenan. Bagi saya yang jelas klien saya Rismond konsen terhadap ini karena masih ada urusan, bukan urusan ya, masih dia pengen tahu terkait, karena dia terkait dalam tadinya RRT menjadi terpisah gitu loh, karena masing-masing mencari jalan sendiri. Oke, selamat siang, tetap semangat.